seruan pembatalan aksi massa pendukung dan pemilih Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi Jumat 19 April 2024. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pada akhirnya mereka batal gelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi ya, para relawan Prabowo ini. Saya kira apakah panik atau takut atau bagaimana begitu kan, setelah dari 01 dan 03 mereka ada aksi di Mahkamah Konstitusi, ternyata seolah-olah membuat demo tandingan di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka batal begitu kan. Padahal mereka sudah berada di tempat begitu kan, sudah datang ke tempat mau demo. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka gagal di situ begitu kan. Ya, akibat himbauan dari seorang Prabowo, katanya jangan ya demo, terus kemudian jangan ini, jangan itu. Ini pada akhirnya mereka panik. Kalau sudah panik seperti ini, pertanda mereka, tanda-tanda mereka ambiar, tanda-tanda 02 bisa saja kalah begitu kan. Maka ya kita tunggu saja keputusan Mahkamah Konstitusi saat ini, karena dengan adanya spekulasi yang ada selama ini begitu kan ya, diperkirakan bahwa ini akan bisa saja ini dikabulkan. Ini relawan batal gelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi hari ini usai diminta Prabowo. Jelas mereka begitu. Ya nggak jadi bagi-bagi amplop dong. Ini komentar-komentar dari netizen agak lucu di situ begitu ya. Pesertanya masih banyak yang lebaran di kampung belum balik. Terlalu besar dadanya kalau harus sewa bis angkut mereka. Maklum masih suasana lebaran, transportasi masih mahal. Artinya kegagalan mereka apakah karena sedikit atau bagaimana begitu kan. Katanya 9,6 juta orang yang pemilih Prabowo akan turun ke jalan. Tapi tahu-taunya mereka sedikit. Tahu-taunya mereka, ya kita lihat saja sebuah realitasnya di situ begitu kan ya. Apakah ini hoax, apakah ini gertakan begitu kan ya, apakah hanya gertakan saja begitu? Jelas mereka begitu ya, mereka demo mereka sudah gagal ya, gertakan hanya sebagai gertakan saja, padahal ya para pendukung-pendukung mereka sedikit. Dan ya itulah politik kita begitu kan ya, ada gertakan sana sini begitu, tapi yang turun ke jalan kok sedikit banget di situ begitu. Ya lihat saja, hanya segelintir orang begitu kan ya, masa demo itu mau bawa mobil kayak gini begitu. Ya yang jelas mereka mungkin masanya terlalu kecil atau bagaimana begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Komentar-komentar netizen mengatakan, wah jangan-jangan ini lebaran ini suasananya begitu kan. Hanya sandiwara, belum berkuasa sudah menekan lembaga hukum. Jangan-jangan nanti kalau sudah berkuasa pakai jasa pihak ketiga untuk menekan aparat yang dicurigai tidak sejalan. Ini komentar dari netizen. Lihat saja ya mereka yang kemudian demo sana sini begitu kan, begitu luar biasa. Apakah ini kalah massa atau bagaimana sehingga seorang Prabowo mengimbau begitu kan ya untuk tidak demo. Tapi statement seorang Prabowo mengatakan, kenapa kemenangan ini dituduh itu, dituduh ini, dituduh itu, menandakan kepanikan ya mereka begitu ya. Saya kira inilah pertanda bisa saja MK bisa mengabulkan sana sini begitu. Ini padahal udah bikin deg-degan yang biasa demo. Prabowo ya, bansos sudah habis, gue bayar pakai apa? Usaha gue lagi loyo ya. Ntar kalau udah jadi presiden gue buatin khusus menteri ya untuk ngurus lolo pade. Ini komentar-komentar dari netizen ngeri begitu kan di situ begitu. Jadi saya kira begini, demo itu okelah secara bentuk demokrasi ya. Kenapa seorang Prabowo dan relawannya mereka sudah dianggap menang begitu, tapi kok masih melakukan demo? Apakah pertanda-tanda mereka ambiar? Apakah pertanda mereka sudah
tanda-tanda kekalahan di depan mata begitu kan. Jelas ya, depan mata kita lihat saja apakah nantinya seorang Prabowo ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan diskualifikasi atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah mau diskualifikasi atau tidak, tapi yang jelas yang dituntut ya sedemikian rupa yaitu adalah wakilnya di situ, yaitu adalah Gibran begitu kan, karena dianggap sebagai bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi masyarakat harus melihat begitu bagaimana keputusan-keputusan yang dilakukan oleh si paman, ya itu yang menjadi yang menjadi dampak kepada seorang Prabowo. Bahkan ya ini relawan batal ya gelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi hari ini ya, alasannya diminta Prabowo. Jangan-jangan ini pendukungnya sedikit begitu ini. Relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka membatalkan aksi damai yang semula rencana digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dengan pembatalan aksi damai ini, relawan juga menyatakan membatalkan penyerahan ke-10 dokumen ya relawan ya untuk diajukan sebagai amicus curiae alias sahabat peradilan di Mahkamah Konstitusi pada perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Artinya apa? Artinya mencari titik temu keadilan di situ begitu kan ya. Jadi mengapa mereka mengajukan amicus curiae di situ begitu sebagai bentuk ya perlawanan ya, sebagai katanya sebagai sahabat peradilan begitu kan, menunjukkan mencari titik temu dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini. Sengketa sudah gagal. Sengketa ya kita tunggu keputusan ini katanya begitu kan. Maka sudah banyak cara-cara sekarang ini untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi begitu. Ali pun meminta seluruh pendukung dari Prabowo ya untuk patuh atas arahan Prabowo untuk tak menggelar aksi damai besok. Ia meminta kepada pendukung yang semula berniat hadir ke aksi damai besok untuk tidak mendatang di kantor MK. Bahkan sebelumnya TKN Bidang Relawan menyebutkan ada 10.000 orang bakal mengajukan diri sebagai amicus curiae pada perkara sengketa ya hasil Pilpres 2024. Ada salah satu juga ya ada Ibu Megawati, ada juga ada Habib Rizik dan sebagainya begitu. Bagaimana mereka tidak ketar-ketir begitu. Ya karena dengan adanya seperti ini Prabowo Gibran saya kira akan panik begitu kan ya. Ya kita akan buktikan aja nanti apakah nantinya begitu ya putusan di Mahkamah Konstitusi itu benar-benar dikabulkan atau benar-benar ditolak. Karena amicus curiae itu ribuan di situ tapi yang kemudian diterima dibatasi ya sekitar 16 begitu kan. Salah satunya ada Habib Rizik, terus kemudian ada Ibu Megawati dan Hasto, ada dari perguruan tinggi, ada dari para akademisi di situ begitu kan, untuk mencari bagaimana yang kemudian pemilu ini dianggap sebagai dugaan-dugaan yang kemudian sangat sistematis begitu. Artinya ada dugaan-dugaan kecurangan, intimidasi dan sebagainya. Dan sampai hari ini ya kita lihat saja akan buktikan bersama bahwa apakah nanti MK benar-benar adil atau tidak begitu kan? Ya kita lihat saja di situ. Semula Paman Gibran sudah tercoreng, masa mau tercoreng kedua kalinya? Ya inilah sebuah realitas kita begitu. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.